Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puri Devi Ramdhani, NIM 158. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang jaringan komputer. Materi yang pertama adalah jaringan berdasarkan area. Personal Area Network atau PAN. Istilah jaringan PAN bermula dari menghubungkan device seperti brain, komputer, smartphone, scan, dan lainnya yang dimiliki oleh satu orang. Jaringan PAN dapat membantu proses kinerja seseorang dalam menyelesaikan pekerjaannya. Lingkup area jaringan PAN sangat kecil dengan menggunakan Bluetooth. Local Area Network atau LAN. Jaringan LAN adalah jaringan komputer dengan lingkup area kecil. Biasanya diperuntukkan untuk sekolah, laboratorium komputer, warnet, dan rumah. Pada umumnya, jaringan LAN terdiri maksimal 100 komputer terhubung menggunakan media kabel UTP atau STP. Metropolitan Area Network atau MAN. Jaringan MAN dibangun dengan menggunakan jaringan-jaringan LAN, sehingga komunikasi jaringan MAN dapat mencakup area kota. MAN juga dapat digunakan untuk menghubungkan lokasi satu ke lokasi lainnya. Area network. Jaringan WAN adalah jaringan yang mempunyai lingkup area yang luas. Jaringan WAN dapat menghubungkan antar kota, bahkan negara. Jaringan WAN terdiri dari jaringan-jaringan berbeda yang saling terhubung. Virtual Private Network atau VPN. VPN adalah koneksi untuk mengakses jaringan lokal yang tidak dapat diakses secara umum. Frame Relay. Frame Relay adalah teknologi komunikasi yang didesain semaksimal mungkin untuk transmisi data yang menghubungkan antara jaringan LAN dan WAN. Frame Relay adalah teknologi berkecepatan tinggi menggunakan bandwidth dinamis, sudah luas digunakan. Point-to-point atau PPP. Point-to-point adalah protokol komunikasi yang menggunakan antara dua komputer secara langsung tanpa melibatkan host atau jaringan yang berbeda di antaranya. Internet. Internet adalah sistem jaringan komputer yang saling menghubungkan secara global dengan menggunakan paket protokol internet atau TCP atau IP. Untuk menggunakan perangkat di seluruh dunia, jaringan yang terdiri dari jaringan privat, publik, akademik, bisnis, pemerintah lokal ke lingkup global dihubungkan oleh berbagai teknologi elektronik, kabel, dan jaringan optiknya. Jaringan berdasarkan fungsi client server. Server berasal dari kata serve yang berarti komputer yang mempunyai tugas untuk memberikan layanan permintaan dari klien. Komputer server biasanya lebih powerful dibandingkan dengan komputer klien. Selanjutnya, client server. Sedangkan client adalah komputer yang digunakan request layanan, data, sumber daya, dan lainnya kepada server. Komputer client dapat berupa laptop, handphone, dan PC. Biasanya yang digunakan untuk mengakses layanan yang diberikan oleh server. Materi selanjutnya adalah perangkat jaringan. Network Interface Card. NIC atau Network Adapter adalah sebuah device atau antarmuka yang membuat suatu komputer dapat berkomunikasi di dalam jaringan. Reapter. Reapter bekerja di physical layer. Reapter bertugas untuk menggenerate sinyal melalui jaringan yang sama sebelum sinyal menjadi lemah atau korup, sehingga dapat memperkuat sinyal yang dapat ditransmisikan melalui jaringan yang sama. Misalnya konektor pada topologi star yang menghubungkan stasiun yang berbeda. Bridge. Bridge adalah alat penghubung jaringan LAN ke jaringan LAN lainnya sesuai protokol, dan bridge beroperasi pada data link layer. Fungsinya juga untuk menfilter data dengan cara membaca MIC, address asal, dan tujuan. Bridge memiliki port input dan output tunggal, jadi hanya ada dua port. Switch.
Switch adalah multi-port, trigger, dan buffer, dan didesain untuk meningkatkan efisiensi dan performansi. Router adalah device jaringan yang memiliki fungsi utama menghubungkan dua atau lebih jaringan yang berbeda. Router termasuk intermediate dan merupakan device jaringan cerdas. Access point adalah sebuah alat yang terdiri dari antena, transceiver, dan port RJ45 yang berguna untuk membuat jaringan dan kabel atau WLAN. Tugas untuk memancarkan sinyal dan juga menerima sinyal dari client dan server. Access point terdapat 3 jenis, yaitu access point indoor, access point outdoor, dan access point router. Materi selanjutnya adalah subnetting. Subnetting adalah teknik yang dapat dilakukan oleh administrator jaringan untuk memecah jaringan besar menjadi jaringan-jaringan kecil atau subnet. Hal ini dilakukan bertujuan untuk memudahkan proses manajemen jaringan sekaligus meningkatkan performa dan penanganan kesalahan atau troubleshooting. Subnet adalah sebutan dari pembagian secara logika dari IP address. Subnetting dilakukan untuk meningkatkan efisiensi alokasi IP address jaringan agar dapat memaksimalkan penggunaan dari IP address tersebut. Subnetting juga dapat meningkatkan keamanan dari jaringan dan mengurangi konslen akibat terlalu banyak host yang tergabung dalam suatu jaringan. Proses melakukan subnetting yaitu menentukan jumlah subnetting, menentukan jumlah host per subnetting, menentukan subnet yang valid, menentukan alamat broadcast per subnet, dan menentukan host yang valid dan bersubnet. Subnet max. Terdapat dua istilah yang digunakan di dalam subnet max, yaitu network ID dan host ID. Network ID adalah identitas bit yang digunakan sebagai alamat network, sedangkan host ID adalah identitas jumlah bit yang digunakan untuk host. Network prefix. Prefix adalah angka yang menunjukkan jumlah bit dari sebuah IP address yang merupakan porsi dari network ID. Network prefix ini terkenal dengan sebutan CIDR. Selanjutnya, default subnet max. Bisa dilihat sendiri private address-nya, contohnya seperti itu. Oke, terima kasih. Jika ada kesalahan kata dan pengucapan, saya mohon maaf. Untuk itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hub. Hub pada dasarnya adalah multi-port adapter atau reaktor yang mempunyai banyak port, menghubungkan beberapa kabel